Shalom saudara, senang bisa kembali bersama-sama dengan Anda. Tadi ayat yang kita baca sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus sangat indah saudara ya. Dikatakan bahwa Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dalam bahasa Inggrisnya plenteous in mercy, berlimpah belas kasihan. 9, tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Jadi kalau saudara pikirkan, saudara renungkan ayat ini, bahwa Tuhan tidak melakukan kepada kita setimpal dengan dosa kita. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Kenapa saudara? Karena akibat dari dosa dan kesalahan saudara dan saya sudah ditanggung oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Oleh karena itu di ayat selanjutnya dia katakan apa? Tetapi setingginya langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya. So great is his mercy, besarlah belas kasihannya. Kasih setianya akan orang-orang yang takut akan dia. 12, lalu dia jelaskan lagi, sejauh timur dari barat, ini berbicara tentang salib saudara. Demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. 13, seperti Bapa sayang. Kenapa kok dia mau lakukan itu? Kenapa dia mau menjauhkan pelanggaran kita? Kenapa dia lakukan dengan kayu salib? Why? Dijelaskan gini, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Demikianlah Tuhan sayang kepada saudara dan saya. Amin. Dan ayat 14 indah sekali saudara. Dia sangat mengerti, dia sangat paham. Sebab dia sendiri tahu apa kita. Kadang-kadang manusia tidak mengerti dirinya siapa saudara. Mengira dia lebih kuat daripada semuanya. Mengira dia all powerful, bisa melakukan segala sesuatu. Tapi Tuhan ngerti sebenarnya kita ini apa saudara? Debu. Dia ingat bahwa kita ini debu. Amin saudara. Bersyukur kita punya Tuhan yang mengerti kita. Tuhan yang menciptakan kita dan dia memahami kita secara seutuhnya saudara. Dia Tuhan yang sangat memahami bahwa saudara ini lemah. Bahwa kita semua butuh pertolongan. Bahwa kita butuh dia dalam hidup kita. Kadang-kadang kita gak ngerti bahwa kita ini butuh Tuhan saudara. Manusia seringkali merasa dirinya bisa. Seringkali merasa dirinya mampu melakukan segala sesuatu. Padahal sebenarnya dia butuh Tuhan. Nah makanya kita bersyukur Tuhan tahu bahwa kita butuh dia. Oleh karena itu dia selalu ada buat kita. Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Amin saudara. Nah hari ini saya ingin melanjutkan pembahasan kita tentang kisah Yusuf saudara ya. Seluruh isi Alkitab di NCC kita percaya bahwa seluruh isi Alkitab adalah tentang Yesus Kristus. Tentang pribadi Yesus Kristus. Seperti yang Tuhan Yesus katakan sendiri saudara. Di Yohanes 5 ayat 39 dia katakan kepada orang-orang Yahudi, kamu menyelidiki kitab suci. Sebab kamu menyangka bahwa oleh kitab suci itu kamu punya hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Nah, ayat 3 dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas saudara. Kamu mempelajari kitab suci, dalamnya kamu berpikir kamu akan dapat kehidupan kekal. Padahal mereka itu kitab suci itu bersaksi tentang aku. Yesus katakan seperti itu. Oleh karena itu kita di NCC kita percaya bahwa Alkitab ini semuanya adalah tentang pribadi Yesus Kristus. Nah kita berempati dengan orang-orang Yahudi yang sampai sekarang pun mereka belum mengerti. Padahal mereka banyak menghabiskan waktu dalam kitab Taurat, dalam kitab para nabi, kitab Mazmur. Mereka banyak menghabiskan waktu di situ tapi mereka gak ngerti saudara. Bahwa esensi dari Alkitab itu, bahwa kitab mereka yang mereka baca itu adalah tentang pribadi Kristus. Kita berempati kepada mereka. Dan suatu hari mereka pasti akan mengerti saudara. Suatu hari Tuhan akan menyatakan dirinya kepada mereka. Nah kita bersyukur di NCC kita sudah diberikan pewahyuan. Bahwa Alkitab adalah tentang Yesus. Dan bahwa kita akan selalu mendapat pewahyuan yang lebih-lebih lagi tentang Yesus Kristus. Amin saudara. Nah kalau saudara ingat terakhir saya cerita tentang bagaimana Yusuf mengartikan mimpinya Firaun. Kenapa kok Yusuf dipercaya oleh Firaun? Kenapa kok Firaun bisa langsung percaya dan akhirnya mengangkat Yusuf
menjadi orang nomor 2 di Mesir. Hanya satu level di bawah Firaun, dia memerintah, lalu dia diberi kepercayaan untuk mempersiapkan bangsa Mesir menghadapi kelaparan yang akan terjadi sesuai dengan apa yang dimimpikan oleh Firaun, saudara. Nah, jadi Yusuf dari yang dulunya seorang narapidana, orang asing narapidana lagi. Jadi bukan orang Mesir, dia narapidana lagi bisa langsung diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir, diberikan kekuasaan yang segitu besar. Nah inilah rencana Tuhan, saudara. Kalau saudara pelajari cerita Yusuf, saudara masih ingat dari awal saya cerita Yusuf, ini semuanya adalah tentang kemahakuasaan Tuhan. Bahwa Tuhan itu di atas segalanya, bahkan di atas apa yang dilakukan manusia, saudara. Jadi tidak ada yang bisa dilakukan manusia yang bisa menggagalkan rencana Tuhan. Amin. Semua adalah dalam kontrolnya Dia. Nah begitu juga kejadian yang akan kita baca ini, saudara. Pada waktu kejadian ini, di kejadian pasal 42, itu Yusuf sudah berumur 37 atau 38 tahun. Jadi masa kelimpahan 7 tahun di Mesir itu sudah selesai, saudara. Lalu mereka masuk dalam masa kelaparan sehingga sampai ke Kanaan pun mereka gak ada makanan. Jadi tanah Kanaan itu di sebelah utaranya Mesir, saudara ya. Tanah Mesir di selatan masuk benua Afrika, tanah Kanaan ini sebelah utaranya. Jadi kelaparan ini di mana-mana, saudara. Dituliskan di Kejadian 41 yang bagian yang terakhir bahwa seluruh bangsa datang untuk membeli gandum ke Mesir. Nah dikatakan seperti ini, setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, mengapa kamu berpandang-pandangan saja? Kok jahat sekali saudara omongannya, saudara ya. Mengapa kamu berpandang-pandangan saja? Lagi katanya, telah ku dengar ada gandum di Mesir. Pergilah ke sana, belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati. 3, lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Mereka pergi semua, saudara. Tetapi Yakub tidak membiarkan Benyamin, adik Yusuf, pergi bersama-sama dengan saudara-saudaranya sebab pikirnya jangan-jangan ia ditimpa kecelakaan nanti. Saudara, kalau kita berbicara tentang Mesir, saudara lihat dari kisah Abraham, Ishak, tidak ada yang baik di Mesir, saudara. Jadi leluhur mereka Abraham ke Mesir, ada kelaparan di tanah Kanaan, mereka cari perlindungan di Mesir. Akhirnya Abraham, apa yang terjadi, saudara? Kalau saudara masih ingat, dia jual Sarah karena dia takut mati. Bilang kamu adikku, padahal sebenarnya istrinya, saudara ya. Jadi itulah hal-hal yang terjadi di Mesir. Pada waktu kelaparan di tanah Kanaan pada zaman Ishak, Ishak mau ke Mesir, tapi Tuhan bilang jangan pergi ke Mesir. Akhirnya Tuhan memberkati dia di tanah Kanaan. Tetapi kali ini di zamannya Yakub beda, saudara. Jadi Tuhan ini gak bisa dirumus, saudara. Selalu berbeda karena dia adalah Tuhan yang dinamis. Ini justru mereka nantinya akan ke Mesir. Saudara akan lihat nanti Yakub akan minta izin sama Tuhan untuk berangkat ke Mesir. Karena dia tahu setelah bertahun-tahun dalam perjalanan hidupnya dia ngerti. Dia gak mau pergi ke tempat di mana Tuhan tidak suruh dia pergi. Nanti saudara ya, kita akan sampai ke tempat itu. Nah jadi di Mesir ini kalau saudara baca dalam bahasa Inggrisnya tadi di ayat yang ke-2 ya. Get you down thither, pergilah ke sana dalam bahasa Indonesianya, tapi dalam bahasa Inggrisnya itu pergilah turun ke sana. Jadi Mesir ini selalu menggambarkan sesuatu yang buruk. Seperti dunia orang mati, pada waktu itu Yesus pergi ke Mesir, juga lari. Jadi makanya Mesir ini selalu diibaratkan go down, turun ke Mesir. Nah lanjut di ayat berapa tadi, Benyamin tidak diizinkan pergi oleh Yakub. Karena apa, saudara? Dalam pikiran Yakub, Yusuf sudah mati. Dan anak dari istri yang paling dicintainya yaitu Rahel adalah Yusuf dan Benyamin. Dia gak tahu kalau Yusuf masih hidup, jadi sisa hanya Benyamin. Makanya Benyamin ini disayang sama dia, dieman-eman sama dia, gak boleh dia pergi ke Mesir. Padahal, saudara, perjalanan ke Mesir itu bukan perjalanan yang singkat. Perjalanannya cukup lama, saudara ya, bisa 1 bulan untuk jalan ke Mesir dan bukan pakai mobil, saudara. Ini kan pakai unta, pakai keledai, saudara. Jadi lama. Dalam masa kelaparan apalagi, jalan ke Mesir, lalu pulang bawa gandum,
pasti sangat beresiko saudara. Makanya dikirimlah semua anaknya. Tapi hanya Benyamin dia tahan. Padahal sebetulnya kalau mau fair saudara ya, harusnya Benyamin juga berangkat. Karena dia juga anak laki-laki. Sudah cukup dewasa pada waktu itu. Tapi karena Yakub sangat takut, dia sangat sayang sama Benyamin. Benyamin gak diizinin untuk pergi saudara. Itulah dari situ. Nah ini, jadi di antara orang-orang yang datang membeli gandum, terdapatlah juga anak-anak Israel. Sebab ada kelaparan di tanah Kanaan. Sementara itu Yusuf telah menjadi mangku bumi. Mangku bumi ini bahasa Inggrisnya gubernur di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Kalau saudara masih ingat cerita di awal saudara, kenapa kok Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya? Karena dia bermimpi bahwa suatu hari bahwa keluarganya dan ayah dan ibunya akan sujud menyembah kepada dia. Itulah sebab kenapa dia akhirnya dibenci saudara, oleh saudara-saudaranya. Dan mimpi itu setelah berapa tahun ini saudara? Dari 37 dia 17, 20 tahun. Mimpi itu tergenapi hari itu saudara. Akhirnya mimpinya Yusuf tergenapi di hari ini. Nah, kenapa kok Yusuf? Pasti kalau saya berusaha masuk dalam cerita ini, pastilah Yusuf ini menunggu saudara. Mimpi itu terjadi. Kenapa kok dia yang jualin gandum? Bukankah dia orang yang paling kuat di Mesir? Kenapa nggak orang lain yang jual gandum? Kenapa kok harus langsung menghadap ke dia? Kan ada hamba-hambanya kan banyak saudara. Dia kan bos di situ. Kenapa kok langsung dengan dia? Apakah mungkin Yusuf menunggu? Bisa jadi. Penggenapan dari ini bisa jadi saudara. Ayat ke-7. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya. Tetapi ia berlaku seolah-olah ia orang asing kepada mereka. Ia menegur mereka dengan membentak katanya. Dari mana kamu? Jawab mereka, dari tanah Kanaan untuk membeli bahan makanan. Loh, Yusuf kenal saudara-saudaranya, saudara-saudaranya gak kenal dia. Kenapa saudara? Orang Ibrani dia selalu menumbuhkan jenggot untuk tanda kehormatan. Sedangkan orang Mesir gak boleh ada jenggot, kotor saudara. Oleh karena itu sudah lain, mukanya Yusuf sudah lain daripada dulu. Mungkin mereka sudah gak menyadari karena sudah 20 tahun berlalu. Sejak terakhir mereka bertemu dengan Yusuf. Jadi pasti semuanya sudah berbeda. Tapi Yusuf mengenali mereka saudara. Lalu dikatakan Alkitab secara spesifik dia tegaskan. Ia menegur mereka dengan membentak. Speak roughly unto them. Ini semua dibalik saudara. Apa yang terjadi kepada Yusuf itu terjadi kepada saudara-saudaranya. Ayat boleh dibuka Kejadian yang pasal yang ke-37 ayat 4. Apa yang terjadi pada waktu Yusuf kelihatan disayangi oleh papanya, setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Jadi ini dibalik saudara. Apa yang terjadi pada Yusuf itu terjadi sekarang pada saudara-saudaranya. Saudara harus keep in mind, saudara taruh dalam pikiran saudara bahwa Yusuf ini adalah gambaran dari Kristus. Ya, Yusuf adalah gambaran dari Kristus. Jadi apakah dia balas dendam? Sebenarnya enggak, saudara. Nanti kita akan lihat. Apakah dia balas dendam, marah kepada mereka? Enggak, saudara. Apa yang Yusuf lakukan ini semuanya purposeful, dengan tujuan, dengan maksud yang saudara mungkin akan terkejut nanti pada saat lihat. Boleh dilanjut? Jadi dibalik situasinya saudara ya. Memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya. Tapi dia tidak dikenal oleh mereka. Lalu teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang mereka. Yusuf baru ngingat, oh iya ada pernah mimpi ini. Berkatalah ia kepada mereka, kamu ini pengintai. Kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga. Jadi dituduh seperti itu saudara. Lalu ayat 10 dikatakan, jawab mereka, tidak tuanku, hanyalah untuk membeli bahan makanan hambamu ini datang. 11, kami ini sekalian anak dari satu ayah, kami ini orang jujur, hamba-hambamu ini bukan pengintai.
Kalau saudara perhatikan ayat ini, kenapa kok dia ngomong anak satu ayah? Karena kalau dia benar-benar pengintai, nggak mungkin mereka itu saudara. Betul saudara ya? Kalau mereka benar-benar mata-mata, enggak mungkin mereka satu saudara. Tapi mereka untuk membela dirinya, membuktikan bahwa dia bukan pengintai, mereka bilang, kami ini satu ayah, kami orang jujur. Saudara bayangkan jadi Yusuf yang dengar omongan itu saudara. Apakah jujur orang-orang ini? Kan Yusuf tahu, kalau saudara baca ceritanya dari awal, saudara kan ngerti bahwa Yusuf ini ngasih laporan tentang saudara-saudaranya kepada ayahnya. Lalu saudara kan juga tahu bahwa mereka ini gak ngomong apa adanya sama Yakub. Bukan orang jujur saudara, of course. Tapi mereka bilang kami ini orang jujur, hambamu ini bukanlah pengintai. 12. Tetapi ia berkata kepada mereka, tidak, kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga. Yusuf ngeyel seperti itu saudara. Lalu jawab mereka, hambamu ini 12 orang, kami bersaudara, anak dari satu ayah di tanah Kanaan. Tapi yang bungsu sekarang ada pada ayah kami dan yang seorang sudah tidak ada lagi. Nah, mungkin Yusuf lihat saudara, loh ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, adikku mana? Karena kan pada waktu dia berangkat Benyamin sudah lahir. Jadi dia cari mana Benyamin. Nah akhirnya di push, akhirnya mereka cerita. Oh iya kita ini punya saudara, satu masih di rumah. Ayat 14. Lalu kata Yusuf kepada mereka, sudahlah. Seperti yang sudah kukatakan kepadamu tadi, kamu ini pengintai. Jadi dia gak terima semua penjelasan ini. 15. Dan dalam hal ini kamu harus diuji. Nah ini saudara. Apa sih tujuannya Yusuf? Sebenarnya dia itu mau menguji mereka. Dia mau tes mereka. Saudara akan temukan ini. Demi hidup Firaun, kamu tidak akan pergi dari sini jika saudaramu yang bungsu tidak datang kemari. Oh serius sekali ngomongnya saudara. Bahkan berani bersumpah demi hidupnya bosnya Firaun saudara. Kamu gak akan pergi kalau Benyamin gak datang kemari. Saudara bisa bayangkan. Kenapa kok Yusuf ini ngeyel Benyamin datang? Mereka sudah 20 tahun gak ketemu. Apa kalau saudara telaah apa yang sudah dialami oleh Yusuf itu sangat-sangat membuat dia trauma, membuat dia sedih, hidupnya susah selama 13 tahun sebelum dia diangkat jadi wakilnya Firaun, betul? Dia masuk penjara, dia jadi budak, padahal dulu dia adalah anak yang paling dicintai. Betul saudara? Nah makanya kalau hal yang sama dilakukan kepada Yusuf, mungkinkah hal itu juga dilakukan kepada Benyamin? Kalau mereka iri sama Yusuf, mungkin gak kira-kira mereka iri sama Benyamin? Sangat mungkin saudara. Oleh karena itu dia khawatir. Ini kenapa kok dia seperti ini? Dia khawatir adiknya ini selamat gak? Adikku ini gimana nasibnya gitu. Jadi dia mau adiknya dibawa ke sini. Gitu saudara. Yang terjadi pada waktu itu kenapa kok dia ngeyel Benyamin dibawa? Karena saudara kandungnya kan yang dari satu ibu kan Benyamin saja. Pasti dia tahu Yakub pasti akan sangat cinta kepada Benyamin. Oleh karena itu dia khawatir adiknya digituin juga sama seperti dia. Makanya dia ngomong, kamu harus bawa dia ke sini, Benyamin ke sini. Menarik saudara ya. Ayat 16, suruhlah seorang daripadamu untuk jemput adikmu. Ini kan dia ada 10 orang. Satu disuruh pulang. Tapi kamu harus tinggal terkurung di sini, di penjara saudara. Dengan demikian perkataanmu dapat diuji. Sekali lagi inilah tujuan Yusuf sebenarnya. Dia cuma testing, dia cuma nguji hatinya. Apakah 10 orang ini masih sama seperti dulu? Apakah 10 orang ini masih seperti dulu, mereka yang iri, mereka yang benci, mereka yang mau bunuh, mereka yang bohong saudara. Apakah mereka masih orang yang sama? Itulah yang dilakukan Yusuf. Lalu kamu harus tinggal terkurung di sini dengan demikian perkataanmu dapat diuji apakah benar dan jika tidak demi hidup Firaun sungguh-sungguhlah kamu ini pengintai. Dan dimasukkannya mereka bersama-sama ke dalam tahanan 3 hari lamanya. Jadi kalau saudara flashback apa yang terjadi pada Yusuf dulu? Yusuf diapain saudara? Dikhianati, Yusuf dituduh yang tidak dia lakukan. Dia dituduh mau memperkosa istri Firaun, betul? Istri Potifar. Sekarang sama, dia dituduh, dia menuduh saudara-saudaranya ini pengintai.
Bukan apa saudara, tapi supaya mereka mengerti apa yang sudah terjadi dalam hidupnya Yusuf. Jadi makanya dituduh palsu saudara, tuduhan palsu. Akhirnya dimasukkan penjara. Yusuf juga masuk penjara. Pada waktu dia difitnah, itu pada waktu itu mau memperkosa istrinya Potifar, dia masuk penjara. Ini saudara-saudaranya juga masuk penjara. Supaya mereka ngerti bagaimana pada waktu itu jadi dia. Ini sebenarnya dibalik saudara. Semua ini ada maksudnya. Ini ada grand scheme yang sedang terjadi. Makanya kita mesti paham satu persatu apa sih yang terjadi di situ. Nah, ayat 18. Setelah 3 hari mereka dikeluarkan saudara. Dalam Alkitab 3 hari ini selalu signifikan. 3 hari ini selalu kebangkitan, berbicara tentang pemulihan, berbicara tentang kebangkitan. Makanya setelah 3 hari saja mereka dikeluarkan. Kalau saudara ingat bagaimana juru minuman, setelah 3 hari, dia setelah mimpinya itu 3 hari, dia langsung dikembalikan ke posisinya yang semula. Nah, jadi 3 hari ini Yesus bangkit 3 hari. Yunus dalam perut ikan 3 hari. Jadi third day ini sesuatu yang signifikan. Jadi ada suatu perubahan, ada sesuatu yang lebih baik. Ada pemulihan yang akan terjadi. Nah, inilah di sini saudara. Pada hari yang ketiga berkatalah Yusuf kepada mereka, buatlah begini, maka kamu akan tetap hidup. Aku takut akan Elohim. Tapi gak dijelaskan Elohim yang mana. Kata-kata yang dipakai adalah Elohim. Elohim dalam Alkitab itu bisa plural, bisa jamak, bisa satu. Nah, gak jelaskan ini yang mana saudara. Karena kalau dia bilang jamak berarti itu dewa-dewa Mesir. Tapi kalau dia bilang itu tunggal berarti itu adalah Yehova. Nah lanjut 19. Jika kamu orang jujur, biarkanlah dari kamu bersaudara tinggal seorang terkurung. Jadi dia rubah skemanya. Kemarin 10, 9 tinggal, 1 disuruh pulang. Sekarang 10, 9 pulang, 1 tinggal. Mungkin saudara ya, ini kan apa ya, ini kan gambaran dari Yesus. Jadi dalam hal ini Yusuf itu juga menunjukkan kemurahan. Kenapa? Kalau 1 yang pulang, kira-kira bawa gandumnya gimana? Tapi mereka kan 9 pulang masih bisa bawa makanan banyak untuk keluarganya yang di sana. Jadi dia masih ingat, masih ada belas kasihan dalam hatinya untuk keluarganya. Meskipun dia sudah disakiti saudara. Jika kamu orang jujur, biarlah kamu bersaudara tinggal sini, tapi pergilah kamu bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu. Tetapi saudaramu yang bungsu itu haruslah kamu bawa kepadaku. Supaya perkataanmu itu benar, ternyata benar dan kamu jangan mati. Demikianlah diperbuat oleh mereka. Mereka berkata seorang kepada yang lain. Ini mereka ngomong dalam bahasa Ibrani saudara ya. Kan Yusuf kan pakai bahasa Mesir, ada penerjemah, nanti saudara akan lihat. Tapi saudara-saudaranya ini kan ngomong dalam bahasa Ibrani. Mereka gak tahu bahwa Yusuf ini ngerti bahasa Ibrani, bahasa mereka. Dikatakan seperti ini, betul-betullah kita menanggung dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat, nah ini pertama kali dijelaskan dalam Alkitab, apa yang sebenarnya waktu itu reaksinya Yusuf pada waktu masuk penjara itu, masuk dalam sumur kosong itu gimana? Bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita. Kita kan gak diceritakan di pasal yang sebelumnya saudara ya. Gak diceritakan Yusuf memohon-mohon kepada mereka untuk diselamatkan, untuk gak dijual atau untuk gak dibunuh saudara ya. Ketika ia mohon belas kasihan kepada kita, tapi kita tidak mendengarkan permohonannya itu. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita. Mereka mulai introspeksi saudara. Mereka sudah mulai melihat ke belakang, mereka sudah mulai introspeksi. Sebenarnya apa yang mereka lakukan kepada Yusuf, ini gak pernah mereka lupakan. Kenapa? Dijelaskan tiba-tiba Yehuda pergi. Kakaknya yang namanya Yehuda yang jual Yusuf, tiba-tiba dia pergi meninggalkan keluarganya. Tinggal di kota orang kafir. Lalu menikah dengan orang Kanaan. Sampai anaknya mati 2. Akhirnya terjadi peristiwa dia dengan Tamar. Kenapa kok tiba-tiba seperti itu saudara? Pastilah rasa itu, kejadian itu teringat. Mungkin merasa bersalah dalam hatinya. Sampai ini akhirnya keluar di sini. Loh ini loh,
kita ini akibat kita dulu menanggung dosa kita terhadap adik kita. Yusuf memohon belas kasihan pada waktu itu. Kasihan saudara. Tapi mereka nggak dengar. Jadi apa yang mereka lakukan itu pada waktu itu benar-benar jahat saudara ya. Tapi Tuhan bisa pakai sesuatu yang buruk menjadi sesuatu yang baik. Amin. Ayat 22. Lalu Ruben menjawab mereka. Ini Yusuf juga nggak tahu saudara. Yusuf juga nggak ngerti bahwa Ruben itu dulunya belain dia. Ini pertama kalinya pada waktu pakai kostum ini. Dia pertama kalinya ngerti bahwa Ruben dulu berusaha bela dia. Dikatakan seperti ini. Ruben menjawab mereka. Bukankah dahulu kukatakan kepadamu. Jangan kamu berbuat dosa terhadap anak itu. Tapi kamu tidak mendengarkan perkataanku. Sekarang darahnya dituntut daripada kita. Karena mereka juga gak tahu apakah Yusuf masih hidup atau enggak saudara. Di zaman itu sangat mungkin kalau budak itu mati. Kan dijual sebagai budak. Sangat bisa. Makanya mereka gak tahu apakah itu masih hidup, Yusuf masih hidup atau enggak. Yusuf juga baru ngerti, oh ternyata ada yang belain saya pada waktu itu yaitu Ruben. Pertama kali saudara ya, ayat 23. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Yusuf mengerti perkataan mereka. Yusuf mengerti sebab mereka memakai seorang juru bahasa. Jadi ada penerjemah. 24, maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka. Lalu menangis. Jadi sebenarnya hatinya dia ini bukan bermaksud jahat. Hatinya dia ini masih lembut. Kalau nggak lembut nggak mungkin nangis saudara. Nah dia hatinya lalu menangis. Kemudian ia kembali kepada mereka dan berkata dengan mereka. Ia mengambil Simeon dari antara mereka. Lalu disuruh belenggu di depan mata mereka. Jadi nggak ada yang kebetulan di sini saudara ya. Kenapa kok Simeon? Kenapa bukan yang lain? Kenapa bukan Yehuda? Padahal Yehuda yang saran untuk menjual pada waktu itu. Kan Ruben nggak ada pada waktu itu Ruben pergi. Kenapa? Karena seharusnya anak nomor 2 yang pegang kendali pada waktu itu. Anak pertama Ruben, anak kedua Simeon. Rubennya pergi. Berarti pemimpinnya adalah Simeon harusnya. Yehuda kan anak keempat yang sarankan untuk menjual dia. Makanya mungkin Yusuf tahu, oh Ruben waktu itu nggak ada di situ. Dia tidak menyarankan untuk dibunuh atau diapa-apakan. Berarti yang bertanggung jawab Simeon. Simeon lah yang diambil sama dia. Dimasukkan ke dalam penjara. Lalu dikatakan Alkitab dengan jelas mengatakan apa? Disuruh belenggu di depan mata mereka. Jadi mereka semua melihat satu saudaranya lagi diambil daripada mereka. Ini kan bukan pertama kali mereka melihat pemandangan itu. Mereka sudah lihat itu pada waktu mereka jual Yusuf. Ini sekarang mereka lihat terjadi pada Simeon. Dibelenggu. Jadi supaya mereka tahu apa yang Yusuf minta ini serius saudara. Apa yang Yusuf minta ini supaya dia dipenuhi. Karena benar-benar Simeon dibelenggu di depan mata mereka. Bukan cuma drama. Inilah yang terjadi pada waktu itu saudara ya. Jadi Yusuf taruh mereka di penjara. Supaya mereka mengalami apa yang dialami waktu-waktu itu. Takut, memohon belas kasihan. Gak ada yang nolongin. Itu dialami mereka pada waktu mereka di penjara juga. Sama seperti apa yang Yusuf alami pada waktu awal dia dimasukkan dalam sumur kosong saudara. Sebenarnya semua kombinasi dari apa yang Yusuf lakukan ini adalah untuk menguji hati. Sebenarnya hati mereka ini seperti apa sih? Testing the heart. Yusuf ingin tahu sebenarnya hati mereka ini seperti apa. Nah, dan akhirnya ayat 25 ya. Boleh lanjut ayat 25? Ini yang unik juga saudara. Sesudah itu Yusuf memerintahkan tempat gandum mereka diisi dengan gandum. Dan bahwa uang mereka masing-masing dikembalikan ke dalam karungnya. Jadi mereka bawa uang untuk bayar, uangnya dikembalikan. Serta bekal mereka di jalan diberikan kepada mereka. Bahkan dikasih bekal saudara. Jadi bukan hanya dia dapat gandum, gratis, uangnya dikembalikan, dikasih sangu lagi saudara. Jadi benar-benar Yusuf itu mencukupi kebutuhan mereka untuk sampai pulang.
Jadi makanya saudara bisa lihat bahwa ini adalah satu bentuk kemurahan hatinya dia. Padahal dia yang disakiti, tapi dia masih berbuat baik. Sama seperti Yesus Kristus, karena dia adalah gambaran Yesus. Dia disakiti, justru dia menyediakan. Amin saudara. Dia yang menanggung dosa, dia yang disakiti, tapi justru dia memberikan hidup kepada kita. Dia berikan saudara damai sejahtera, dia berikan saudara kekuatan dalam hidup ini, dia berikan saudara berkat. Justru orang yang di-offend, orang yang disakiti, dia justru yang memberi. Inilah yang terjadi saudara. Saudara harus ingat bahwa Yusuf ini gambaran Yesus. Jadi saudara bisa lihat cerita ini dalam satu perspektif yang seharusnya. Nah, demikian dilakukan orang kepada mereka itu. Lalu ayat 26. Sesudah itu mereka pun memuat gandum itu ke atas keledai mereka lalu berangkat dari situ. 27. Ketika seorang membuka karungnya untuk memberi makan keledainya di tempat bermalam, dilihatnya uangnya ada di dalam mulut karung. Mereka baru sadar loh, uangnya kok masih ada di sini, saudara. 28, katanya kepada saudaranya, uangku dikembalikan. Lihat ada di dalam karungku. Hati mereka menjadi tawar, mereka berpandang-pandangan dengan gemetar serta berkata, apa yang diperbuat Tuhan kepada kita? Loh saudara, kenapa kok hatinya tawar? Why? Kenapa kok takut? Hati tawar itu kan berarti dia gak happy. Kenapa? Kan uangnya dapat balik. Kenapa kok mereka gak happy? Kalau saudara lihat ceritanya, mereka gak ngapa-ngapain aja sudah dituduh mata-mata. Lah ini uang dikembalikan, jangan-jangan habis ini dituduh pencuri. Saudara. Mereka gak ngapa-ngapain aja sudah dituduh jadi mata-mata. Ini uangnya dikembalikan. Bukan tidak mungkin saudara-saudara Yusuf ini nanti kembali akan dituduh mencuri. Betul? Makanya mereka takut saudara. Bukannya harusnya senang uangnya dikembalikan. Mereka justru takut dan gentar. Tapi perspektifnya udah mulai berubah. Dikatakan seperti ini, apa juga yang diperbuat Elohim terhadap kita. Jadi perspektifnya bukan lagi manusia. Tapi perspektifnya mulai mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Dari sinilah mereka sudah mulai di-shifting, berubah. Bagaimana Tuhan dalam berkarya dalam hidup manusia. Saudara bisa lihat banyak dalam kitab Kejadian ini saudara. Bagaimana Tuhan itu begitu sabar dengan mereka. Memproses satu persatu daripada mereka. Sampai pada akhirnya menjadi seperti yang dia inginkan. Makanya Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat panjang sabar. Manusia seringkali suruh, kamu harus berubah hari ini. Sekarang kamu harus berubah. Hari ini juga kamu harus berubah. Yes, betul saudara. Tapi Tuhan gak pernah kayak gitu. Tuhan kasih waktu untuk orang berproses. Tuhan sendiri yang bawa dia untuk berubah. Melalui setiap kejadian dalam hidupnya. Amin. Ayat 29 boleh. Ketika mereka sampai kepada Yakub. Nah ini saudara lihat ya. Apa yang Yusuf lakukan. Ini langsung nembak kemana-mana. Ini seperti Tuhan bekerja. Karena dia adalah gambaran Kristus. Dia taruh satu hal yang kena banyak orang saudara. Langsung ngarah kemana-mana. Jadi sekali dia bekerja, langsung efeknya itu ke semua. Bukan cuma satu orang. Kalau saudara mungkin sedang mengalami proses dalam hidup saudara. Itu bukan hanya membentuk saudara. Tapi membentuk orang-orang sekitar saudara. Karena Tuhan, dia berkarya itu tidak bisa dipikirkan oleh manusia. Satu kejadian dia langsung kasih semua. Bahkan Yakub pun seperti itu. Dikatakan seperti ini, ketika mereka sampai kepada Yakub, ayah mereka di tanah Kanaan, mereka menceritakan segala sesuatu yang dialaminya katanya. Orang itu, yakni yang menjadi tuan atas negeri itu telah menegur kami, membentak dan memperlakukan kami seperti pengintai di negeri itu. Tapi kata kami kepadanya, kami orang jujur, kami bukan pengintai. Kami 12 orang bersaudara, anak-anak ayah kami, seorang sudah tidak ada lagi. Yang bungsu ada sekarang pada ayah kami di tanah Kanaan. 33, kata orang itu yakni menjadi tuan atas negeri itu kepada kami. Dari hal ini aku akan tahu apa kamu orang jujur. Dari kamu bersaudara haruslah kamu tinggalkan seorang padaku. Kemudian bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu dan pergilah.
34, lalu bawalah kepadaku saudaramu yang bungsu, maka aku akan tahu bahwa kamu bukan pengintai tetapi orang jujur. Dan aku akan mengembalikan saudaramu itu kepadamu. Bolehlah kamu menjalani negeri ini dengan bebas. Mereka cerita kepada Yakub apa yang dialami. Ketika mereka mengosongkan karungnya, tampaklah pundi-pundi uang masing-masing. Tadi cuma satu sudah kelihatan. Ini semuanya dikembalikan dalam karungnya. Dan ketika mereka beserta ayah mereka melihat pundi-pundi uang itu, ketakutanlah mereka. Bukan senang saudara uangnya dikembalikan, tapi ketakutan saudara. Kenapa? Karena nanti pada saat mereka kembali lagi, mereka harus bawa ini. Mereka harus menjelaskan lagi. Ini sebenarnya taktiknya Yusuf untuk supaya mereka balik lagi. Supaya mereka bawa Benyamin, karena Simeon dijadikan jaminan, betul saudara? Supaya mereka pasti kembali lagi bawa Benyamin, dan juga dikasih uangnya kembali, supaya mereka kembali lagi dan menjelaskan. Mengembalikan, betul saudara? Jadi maksudnya Yusuf itu cukup dalam saudara. Dia langsung beberapa tujuan tercapai sama dia. Lalu mereka ketakutan. Yakub ayah mereka berkata kepadanya ini, kamu membuat aku kehilangan anak-anakku. Titik 2, siapa yang hilang? Yusuf tidak ada lagi. Saudara dari kalimat ini aja udah tahu. Sebenarnya yang dituduh, kira-kira Yakub percaya enggak kalau dimakan binatang buas? Enggak saudara. Yusuf sebenarnya menuduh saudara-saudaranya ini, Yakub menuduh saudara-saudara Yusuf ini menjadi penyebab kematian Yusuf. Terlihat dari sini saudara. Yakub tidak bodoh saudara. Dia juga tahu bahwa sebenarnya menyebabkan Yusuf mati atau hilang dalam tanda kutip adalah saudara-saudaranya. Makanya dia bilang, kamu membuat aku kehilangan anak-anakku. Titik 2, siapa? Yusuf tidak ada lagi. Simeon tidak ada lagi. Sekarang Benyamin pun hendak kamu bawa juga. Aku inilah yang menanggung semuanya itu. Dalam bahasa Inggrisnya, all things are against me. Semuanya ini sedang melawan aku. Semuanya ini gak enak buat aku. Intinya gitu yang dia sampaikan. Kenapa saudara? Karena gara-gara uang perak ini dan dia minta Benyamin, kira-kira lebih beresiko gak dia kembali? Kira-kira Benyamin lebih riskan gak dia datang ke Mesir? Riskan saudara. Kalau dituduh, oh kamu mencuri, Benyamin gak pulang. Betul? Saudara paham cara saudara masuk dalam cerita ini, saudara ngerti apa yang ada dalam pikiran mereka. Kalau seandainya ini gara-gara uang dikembalikan, terus Benyamin diminta, kalau Yakub ngizinkan Benyamin berangkat, kan lebih berisiko karena takutnya mereka dituduh maling, pencuri saudara. Kalau dituduh pencuri, kan Benyamin gak pulang. Saudara paham? Saudara mengerti maksudnya? Makanya lebih berisiko buat Yakub, makanya dia marah. Semuanya ini melawan aku. Kenapa kok seperti ini gitu? Yusuf gak ada lagi gara-gara kalian. Ini sekarang Simeon gak gara-gara kalian. Mungkin gak? Mungkin gak? Kemungkinan kedua, mungkin gak? Saudara ingat, kapan terakhir mereka datang, gak punya saudaranya hilang satu, tapi bawa uang? Kapan saudara? Pada saat mereka jual Yusuf. Saudaranya hilang satu, tapi bawa uang. Ini terjadi lagi. Jadi Alkitab ini luar biasa saudara. Dia gambarkan ulang cerita itu. Dibalik situasinya, diatur ulang lagi, terjadi pada Simeon. Hilang saudara satu, tapi pulang bawa uang. Mungkin gak kalau dari Yakub dia bilang seperti ini, loh kamu kok dapat gandum tapi uangnya dapat balik? Jangan-jangan Simeon yang dijual supaya dapat gandum. Mungkin dia mengira seperti itu saudara. Sangat mungkin dia mengira seperti itu. Makanya dengan satu tindakan ini semua kena saudara. Ini ngulik hati mereka. Jadi semua hatinya ini kena semua. Itulah cara Tuhan bekerja dalam hidup manusia. Jadi gara-gara dia lakukan cuma kembalikan uang, itu langsung semuanya kena. Hatinya langsung goyang semua saudara. Hatinya langsung gak enak semua.
conscience-nya ini mereka langsung bingung, ini gimana ya, gimana ya, gimana ya. Pasti saudara akan terjadi seperti itu. Nah, oleh karena itu ayat yang ke-37 kita hampir selesai saudara. Lalu berkatalah Ruben kepada ayahnya. Ini aneh saudara. Orang ini emang agak gak benar. Dikatakan Ruben kepada dia ngomong, kedua anakku laki-laki boleh engkau bunuh. Jika ia tidak kubawa lagi kepadamu. Serahkan dia dalam tanganku, maka dia akan kubawa kembali kepadamu. Kok mau bawa Benyamin, ngasihkan dua anaknya. Ini kan salah saudara. Masa Yakub akan tega membunuh anak cucunya sendiri. Dia jadikan orang lain jadi tumbal. Saudara kan tahu nanti di pasal selanjutnya, saudara akan lihat Yehuda. Apa yang dia lakukan, kalau seandainya Benyamin tidak kembali, aku yang akan menanggung akibatnya. Dirinya sendiri yang akan menanggung akibatnya. Bukan dia kasih dua anaknya, saudara. Makanya Ruben ini sudah gak dipercaya lagi sama Yakub karena dia sudah cacat. Dia pernah meniduri gundiknya Yakub yang dari Rahel, yaitu Bilha. Itu tindakan seperti itu sama seperti yang dilakukan Absalom kepada Daud. Itu adalah tindakan kudeta. Berarti dia menyatakan sekarang pemimpinnya aku. Kalau dalam zaman itu, tindakan itu artinya seperti itu. Tapi kan gagal si Ruben. Akhirnya dia gak dipercaya lagi saudara. Setelah ini, saudara gak akan dengar suaranya Ruben lagi. Karena leadershipnya sudah pindah kepada Yehuda. Nanti Yehuda yang ngomong, Yakub akan dengar. Yehuda yang ngomong, Yusuf akan dengar. Saudara akan lihat bagaimana Tuhan mengubahkan hati manusia. Bagaimana Tuhan bisa rubahkan manusia yang jahat, manusia yang penuh dengan dosa, dia bisa rubahkan itu jadi sesuatu yang baik. Makanya leadershipnya anak-anak Israel itu berpindah dari Ruben sebagai anak yang paling tua kepada Yehuda. Karena apa? Karena dia mau berkorban menggantikan Benyamin. Itu bukan sesuatu yang ringan saudara ya. Kenapa? Karena ada permusuhan antara anak-anak Lea dan Rahel dari dulu. Nah ini kok bisa anak Lea mau berkorban untuk anak Rahel? Dulu musuhan saudara. Kalau Yusuf yang berkorban biasa. Karena sama-sama anak Rahel. Tapi ini anak Lea yang berkorban untuk anak Rahel. Oleh karena itu Tuhan pilih dia untuk melahirkan, menurunkan Yesus nantinya. Makanya the story of redemption ini adalah suatu cerita yang bukan cerita orang sempurna. Alkitab bukanlah cerita orang sempurna saudara ya. Nah makanya kita baca Alkitab sebagaimana adanya. Supaya saudara ngerti bahwa Alkitab ini adalah tentang Tuhan yang baik. Bukan tentang orang manusia yang sempurna. Ayat yang terakhir, 38. Tetapi jawabnya, anakku itu tidak akan pergi ke sana bersama-sama dengan kamu. Sebab kakaknya telah mati, hanya dialah yang tinggal. Sebab jika dia ditimpa kecelakaan di jalan yang kamu tempuh, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena duka cita. Kalau saudara lihat perkataan Yakub ini, sebenarnya sangat menyedihkan saudara. Kenapa? Dia tidak anggap yang lain itu anaknya. Kalau saudara baca, anakku ini tidak akan pergi bersama-sama dengan kamu. Berarti yang anak-anak Lea dia anggap bukan anaknya. Kan dia tinggal sendiri kok. Hanya dialah yang tinggal, sisa satu. Padahal dia masih punya 10 anaknya laki-laki. Betul saudara? Jadi Yakub hanya anggap anaknya 2. Yusuf dan Benyamin. Yang lainnya gak dianggap sama dia. Saudara lihat betapa brokennya keluarga ini. Saudara lihat betapa rusaknya keluarga ini saudara. Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya, dijual oleh kakaknya sendiri. Lalu saudara-saudara Yakub dibohongi oleh anak-anaknya sendiri tentang Yusuf. Betul saudara? Lalu anak-anak Yakub yang lain, yang anak-anak Lea ini gak pernah dicintai seumur hidupnya.
tidak pernah mendapatkan kasih seorang bapa seumur hidupnya. Saudara lihat, ini sebuah lingkaran. Apa ini sebenarnya saudara? Ini semua adalah akibat dari dosa. Lingkaran ini gak akan pernah berakhir. Orang yang tersakiti akan menyakiti orang yang tersakiti lagi. Orang yang tersakiti akan menyakiti orang lain. Akan terus seperti itu. Kalau Tuhan kita bisa pakai keluarga yang rusak ini untuk melahirkan Yesus, untuk membawa keselamatan, untuk menjadikan dia sesuatu yang indah bagi kita semua. Saudara, bukankah dia Tuhan yang penuh dengan kasih karunia? Tuhan kita adalah Tuhan yang mampu dan Tuhan yang ahli mengubah sesuatu yang buruk menjadi sesuatu yang baik. Oleh karena itu, pada waktu Yesus datang ke dunia, dia bukan mati untuk membebaskan bangsa Israel dari Roma. Dia mati untuk membebaskan manusia dari belenggu dosa. Ini semua adalah akibat dari perbudakan dosa, saudara. Orang saling menyakiti, orang melakukan hal-hal yang dia tidak inginkan sehingga terjadilah kekacauan yang sebegitunya. Itu adalah akibat dari dosa. Oleh karena itu Yesus mati di kayu salib. Dia curahkan darahnya untuk selamatkan saudara dan saya dari belenggu dosa yang mengerikan ini, saudara. Kalau saudara lihat ini seperti belenggu, seperti kutukan, seperti manusia gak akan pernah bisa lepas dari situ dengan kekuatannya sendiri. Gak akan pernah, saudara. Oleh karena itu Yesus datang. Karena ayat tadi berkata apa, saudara? Sebab dia tahu bahwa kita ini debu. Apa yang bisa debu lakukan, saudara? Makanya dia datang untuk menyelamatkan saudara dan saya. Membawa kita keluar dari perbudakan dosa. Inilah keluaran yang sejati. Eksodus yang sejati. Yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dia bawa kita keluar dari belenggu dosa. Amin, saudara. Dan inilah saudara bisa lihat, saudara mundur, saudara lihat kisah ini. Saudara lihat betapa brokennya keluarga ini. Dan saudara akan lihat juga betapa baiknya Tuhan. Bagaimana indahnya dia memulihkan keluarga ini. Akhirnya dipulihkan keluarga ini, saudara. Akhirnya mereka bersatu kembali. Bagaimana Tuhan bisa memulihkan keluarga yang sudah sangat broken ini. Menjadi sesuatu yang indah bagi dia. Makanya Tuhan tidak akan pernah gagal dalam rencananya. Dia selalu berhasil dalam rencananya. Serusak-rusaknya manusia. Sehancurnya suatu keluarga. Kalau ada Yesus di situ, ada harapan. Tanpa Yesus, tidak ada harapan buat manusia. Tidak ada harapan buat manusia tanpa Yesus. Amin, saudara. Dialah satu-satunya harapan kita. Dalam hal apapun, saudara. Dalam pekerjaan saudara, dalam karir saudara, dalam keluarga saudara, dalam pendidikan saudara. Dialah harapan buat saudara. Tanpa Yesus, gak ada harapan buat manusia. Tapi karena ada Yesus, ada harapan buat kita. Amin. Dia bisa pulihkan sesuatu yang hancur. Dia bisa selamatkan kita. Gak mungkin manusia bisa keluar sendiri dari jebakan dosa. Gak mungkin, saudara. Tidak mungkin. Makanya Alkitab ini adalah buku yang sangat unik. Dia menceritakan manusia sebagaimana adanya. Dengan semua kejelekannya. Dengan semua intrik-intriknya. Dengan semua kesalahan-kesalahannya. Dia ceritakan semuanya. Karena Alkitab bukan tentang manusia. Itu adalah tentang Yesus Kristus. Kalau saudara bikin film superhero, misalnya sudah bikin film superhero tentang Iron Man atau apapun yang lagi terkenal sekarang. Gak mungkin saudara tunjukkan kejelekannya. Tunjukkan dia yang baik dong, yang kuat, yang bagus, semuanya oke, dia superhero-nya. Dari Alkitab kita tahu bahwa superhero-nya bukan manusia. Superhero-nya adalah Yesus Kristus. Makanya dia datang untuk memulihkan semua hati yang hancur. Dia datang untuk memulihkan semua hubungan yang rusak. Dia datang untuk memulihkan manusia dari keadaan yang sudah terpuruk. Nah inilah kasih karunia, saudara. This is grace. Kalau Yusuf tadi, dia punya kuasa untuk penjarakan mereka semua. Dia punya kuasa untuk bunuh mereka semua. Punya. Itu kuasanya dia. Tapi dia gak lakukan itu. Justru dia kasih mereka makan. Dia kasih mereka sangu. Uangnya dikembalikan, saudara. Kelihatannya memang
Jadi nanti dituduh mencuri, itu kan dalam pikiran mereka. Kalau saudara lihat nanti, nggak akan terjadi seperti itu kok. Sebenarnya Yusuf memang mau memberi buat saudara-saudaranya. Dia mau memelihara saudara-saudaranya. Dia memelihara orang yang membuat hidupnya susah. Dia memelihara orang yang menyakiti dia. Inilah Tuhan kita Yesus Kristus. Semakin saudara lihat dia, saudara akan semakin sama dengan dia. Makanya keep your eyes on Jesus. Arahkan pandangan matamu hanya kepada Yesus. Bukan kepada yang lain saudara. Karena dari situlah saudara akan diberikan kekuatan untuk berubah. Saudara diberikan kekuatan untuk mengatasi dosa. Karena dosa ini tidak bisa diatasi manusia. Hanya bisa diatasi oleh Tuhan sendiri. Ada seorang bapak. Kalau saudara lihat kisahnya Yakub. Begitu dia terobsesi dengan Benyamin. Begitu dia sayang dengan Benyamin. Karena Benyamin ini mengingatkan dia akan istrinya Rahel yang sangat dia cintai. Yang dia kerja berapa tahun? 14 tahun sebenarnya untuk dapatkan Rahel. Dia kerja keras mengabdi di rumah Laban. Dia sangat sayang sama Benyamin karena ini satu-satunya yang aku punya. Yusuf sudah gak ada. Betul? Dia rela korbankan 10 itu demi satu. Tetapi Bapak kita di surga, ada seorang Bapak yang jauh lebih baik daripada Yakub, yang jauh lebih mengasihi anak satu-satunya daripada daripada Yakub. Dia mengasihi anaknya Yesus yang sangat dia cintai, tapi dia serahkan Yesus demi kita semua. Kalau Yakub dia jaga Benyamin, yang lain silahkan dikorbankan. Betul? Tapi kalau Bapak kita di surga, dia relakan Yesus. Dia korbankan Yesus buat saudara dan saya. Supaya yang lainnya, kita semua diselamatkan. Supaya kita bisa pulang ke rumah Bapak. Betul saudara? Kan ini pulang mereka ceritanya. Ini kita juga supaya kita bisa mendapatkan tempat bersama-sama dengan dia. Di rumah Bapak kita. Makanya Tuhan kita yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Tuhan kita yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Dia penuh dengan belas kasihan. Bahkan dari cerita seperti ini saja, yang gak ada maksudnya kelihatannya. Apa ini ceritanya saudara? Saudara bisa lihat Yesus di situ. Saudara bisa lihat, oh ternyata Bapakku adalah Bapa yang baik. Kalau saudara bisa ngerti seberapa Yakub mencintai Benyamin, itulah Tuhan mengasihi Yesus. Lebih lagi. Karena Benyamin ini adalah gambaran dari Kristus. Dikatakan apa dia? Arti nama Benyamin, son of my right hand. Anak dari tangan kananku, anak kekuatanku. Siapa itu? Yesus, saudara. Yesus. Makanya dari cerita ini saudara akan melihat bagaimana Tuhan berkarya dalam hati manusia. Dia pakai proses demi proses. Apakah Yusuf berniat buruk kepada saudara-saudaranya? Enggak. Dia cuma ingin melihat apakah mereka ini sudah berubah. Karena dikasih perkara seperti ini, apakah mereka ini sudah berubah untuk menyatakan hatinya mereka. Nanti saudara akan lihat di pasal selanjutnya bahwa Benyamin dikasih 5 kali lipat sama Yusuf. Betul? Kenapa? Untuk melihat apakah saudara-saudaranya masih iri sama dia. Itu loh cara Tuhan bekerja saudara. Dia reveal hati. Saudara akan lihat bahwa sebenarnya Tuhan itu interest dengan, seperti yang saya selalu katakan, Tuhan itu sangat interest dengan hati. Orang yang kelihatannya baik di depan manusia, belum tentu baik di depan Tuhan. Karena Tuhan bisa lihat hati, betul saudara? Makanya dia sangat interest pada hati manusia. Dia mau rubahkan ini dari hatinya. Begitu hatinya bisa berubah, luarnya baru bisa berubah. Lebih susah merubah hati daripada merubah luar. Saudara merubah luar gampang saudara. Tinggal kasih hukuman aja, luarnya pasti berubah. Pencuri, saudara hukum 10 tahun di penjara. Keluar gak akan mencuri lagi, mungkin saudara. Tapi apakah hatinya sudah berubah? Belum tentu. Karena Tuhan bisa lihat sampai yang terdalam. Dia lihat hati manusia. Apa yang dia sedang lakukan kepada saudara. Pada saat saudara mendengar firman tentang kasih karunia. Saudara sudah mempelajari kasih karunia. Mempelajari Alkitab yang real, yang sesungguhnya. Ini sudah berapa tahun saudara?
Sudah berapa tahun NCC mengenal kasih karunia? Saudara lihat hati saudara, introspeksi, lihat hatimu. Dibandingkan dulu pada waktu saudara pertama kali dengar tentang kasih karunia. Bukankah sudah berubah banyak saudara? Karena Tuhan memang rubahkan dari dalam hati. Pada saat saudara lihat ke belakang, saudara kan mengerti. Oh ya, dulu aku gak kayak gini ya. Dulu mungkin hatiku gak kayak gini. Tapi Tuhan sudah rubahkan. Tapi mungkin perilaku yang di luar masih belum 100% berubah. Masih proses. Tapi saudara lihat, berapa tahun dia menunggu. Berapa tahun Tuhan memproses saudara-saudara Yusuf. Yehuda diproses itu puluhan tahun saudara. Sampai dia bisa jadi gambaran Kristus. Berapa puluh tahun Tuhan dengan sabar menunggu. Jadi gak instan saudara. Tapi ada proses. Semakin hari semakin mengenal dia. Semakin hari semakin mengenal dia. Semakin saudara kenal dia, hatimu diubahkan. Semakin saudara kenal dia lagi, hatimu diubahkan lagi. Semakin saudara makin kenal, hatimu makin berubah. Sampai nanti saudara akan menjadi sama seperti Kristus. Karena itulah tujuan akhirnya. Jadi manusia selalu inginnya instan, instan, instan. Kenapa banyak gereja tidak berani mengajarkan tentang kasih karunia? Karena dianggap izin berbuat dosa. Karena mereka mau perubahan yang instan. Padahal nggak bisa. 3,5 tahun. Seperti yang Pak Heru ceritakan minggu lalu saudara. Petrus bersama-sama dengan Yesus secara fisik saudara. Kurang apa? Dia lihat semua mujizat Yesus. Dia lihat Yesus dimuliakan. Dia lihat Yesus kasih ikan. Dia lihat Yesus kasih 5.000 orang makan. Dia lihat Yesus meneduhkan angin topan. Angin di Danau Galilea. Dia lihat semuanya loh saudara. Dia lihat dengan matanya sendiri semuanya. Tapi pada akhirnya kenapa dia masih menyangkal? Kok bisa dia masih menyangkal? Kita bisa ngomong seperti itu. Tapi pada waktu di posisinya dia, mungkin kita juga akan lakukan hal yang sama. Betul saudara? Tapi poinnya adalah ini. Yesus dengan setia dia memulihkan Petrus. Kenapa? Kok 3 kali? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus, apakah engkau filia terhadap aku? Apakah engkau agape atau filia itu? Kenapa kok 3 kali? Karena 3 kali Petrus menyangkal Yesus. Itulah cara Tuhan untuk memulihkan Petrus. Makanya dia kasih perintah, gembalakanlah domba-dombaku. Nah gimana orang yang menyangkal disuruh gembalakan domba-domba. Dikasih kepercayaan. Betul saudara? Tapi itulah Tuhan kita. Dia sangat baik. Begitu baik. Orang yang ibaratnya orang yang sudah mengkhianati dia. Tapi dia masih kasih kepercayaan. Gembalakanlah domba-dombaku. Masih mau Tuhan kasih kepercayaan. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Memang tidak ada yang seperti dia. Makanya dalam Kidung Agung itu dikatakan mempelai laki-lakiku altogether lovely. Dia itu segalanya tentang dia adalah indah. Tidak ada yang buruk sedikit pun dalam dia. Makanya kita bersyukur kita kenal dia. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang baik. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas karyamu yang di kayu salib Tuhan. Terima kasih Engkau sudah tunjukkan kepada kami betapa baiknya Engkau. Terima kasih Engkau sudah serahkan anakmu yang Engkau kasihi agar kami bisa beroleh tempat di rumahmu. Supaya kami bisa diadopsi menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Berbicaralah kepada seluruh jemaat NCC Tuhan. Lanjutkan apa yang Engkau terus karyakan dalam hidup mereka. Biarlah setiap jemaat NCC semakin hari semakin mengenal. Betapa panjangnya, betapa tingginya, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih Tuhan kepada kita. Terima kasih Yesus. Biarkan kami menghabiskan sisa masa hidup kami di bumi ini. Sisa waktu kami di bumi ini untuk mengenal Engkau. Dan segala kebaikan dan keindahan-Mu. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari beri kemuliaan.